Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut belajar bagaimana cara live streaming dengan alat yang kemarin udah kita pelajari, yaitu video switcher, capture card itu ke dalam software OBS untuk live streaming ke YouTube. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menginstal OBS. Jadi OBS ini itu gratis, teman-teman bisa pakai software lain. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan fokus di OBS saja. Kenapa? Karena yang pertama softwarenya ini gratis dan teman-teman bisa install di laptop dengan mudah. Untuk link download softwarenya nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Nanti cara installnya gampang, sama kayak kita install software biasa. Setelah diinstal biasanya nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, akan muncul tampilan auto configuration. Nah, jadi di bagian ini teman-teman pilih cancel aja, nggak apa-apa, teman-teman pilih cancel. Kemudian setelah itu settingan yang saya lakukan adalah men-setting resolusi dari kanvas dulu. Kanvas itu layar hitam ini teman-teman. Ini adalah resolusi dasar atau resolusi lembar kerja kita. Jadi kita masuk ke setting, kemudian pilih video. Nah, di sini resolusinya teman-teman bisa pilih 1920 x 1080. Ini kalau komputer teman-teman atau laptop teman-teman itu punya spek yang tinggi. Tapi kalau misalkan speknya tidak terlalu tinggi, teman-teman bisa pakai resolusi HD saja. HD itu yang ini 1280 x 720. Nah, ini base itu resolusi untuk lembar kerja kita di sini. Sedangkan output ini adalah resolusi streaming kita, teman-teman. Jadi misalkan kita pakai resolusi 1920, maka di YouTube nanti jadinya resolusinya full HD. Terus kalau bagian bawah ini adalah FPS-nya, kalau bagian atas ini jarang saya ubah. Di video kali ini kita akan coba aja streaming nanti di resolusi HD 1280 720 supaya ringan dan gak terlalu berat. Oke, bagian ini aja yang kita setting, kemudian kita pilih apply dan oke. Sekarang ini resolusinya sudah jadi 1280 x 720. Oke, sekarang kita inputkan video switcher kemarin yang sudah ada capture card-nya itu ke OBS ini. Jadi pastikan alat-alatnya sudah disambungkan semuanya. Selanjutnya di bagian sini, di bagian kiri ada scene. Nah, scene ini kita ibaratkan kamar teman-teman. Jadi secara default, secara bawaan kalau kita install itu nanti akan ada scene 1 bawaannya. Nah, di dalam scene 1 atau kamar 1 ini nanti kita akan masukkan kamera teman-teman. Jadi nanti ada beberapa kamar atau ada beberapa scene. Setiap scene ini nanti isinya ada kamera, terus scene yang lain itu ada isinya gambar atau video gitu teman-teman. Biasanya kan kalau kita live streaming ada bagian awal itu munculin bumper video, kemudian setelah bumper video nanti balik ke kamera utama gitu teman-teman. Nanti akan saya praktekkan langsung. Jadi yang pertama kita inputkan dulu kameranya ke dalam scene sini. Jadi yang pertama kita pilih scene. Kemudian di bagian kanan ini ada source. Source ini adalah isi dari scene 1. Kita pilih icon plus. Kemudian pilih video capture device. Nah, di sini kita kasih nama switcher ya. Supaya teman-teman bisa lihat lebih gampang. Kita kasih nama switcher. Nah, kemudian di sini teman-teman device-nya itu teman-teman ubah capture card-nya atau video switcher-nya apa gitu. Nah, di sini kita pakai video switcher AV Matrix yang kemarin dan sini udah kedetek langsung ya. Oke, kemudian ini resolusinya kita bisa pilih. Di sini kita pakai resolusi 720 aja. Kenapa? Supaya lebih ringan, teman-teman. Oke, 720. Kemudian FPS-nya di sini saya pakai 50. Kenapa 50? Karena di kameranya itu kita pilih 50, jadi biar sama teman-teman. Oke, kalau udah tinggal kita tekan oke. Nah, sekarang ini kameranya udah muncul di software OBS-nya, sudah terinput teman-teman. Nah, yang belum terinput adalah di sini audionya. Jadi audionya belum masuk ya. Teman-teman lihat di sini ini masih kosong. Kalau masih kosong, nggak ada bar naik turunnya, itu kita harus aktifkan di bagian setting. Nah, kita bisa masuk ke setting di sini. Kemudian pilih audio, kemudian mic atau auxiliary audio. Di sini kita pilih USB 2.0 capture audio. Nah, kita pilih ini. Kenapa kita pilih yang ini?
karena ini adalah input audio dari video switcher AV Matrix kita. Kita pilih, kemudian kita apply atau oke. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat audio saya itu udah masuk. Nah, ini adalah audio mic aux ini adalah audio dari video switcher. Supaya lebih gampang, kita akan rename dulu. Kita kasih nama, switcher juga ya, biar gampang ngelihatnya. Oh, udah digunakan. Kita kasih nama ini aja. Kita kasih nama. Oh, kebetulan yang bawah ini udah ada teman-teman ya. Ini kita ganti dulu deh namanya. Ini apa nih tadi? Kita kasih nama ini aja. Nah, yang atas ini kita kasih nama switcher. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin kayak gini, saran saya dibuat ini ya, dibuat nama yang jelas. Jadi kalau misalnya kita ngelihat itu bisa langsung tahu, oh ini itu isinya apa namanya, isinya itu device yang ini gitu. Jadi nggak asal tebak aja gitu. Oh ya, yang ini tadi berubah ya, kita ganti namanya, salah, kita ganti namanya cam aja, cam. Nah, cam switch ya, kita ganti nama dengan cam switch. Oke, ini udah masuk. Nah, selanjutnya biasanya kalau dalam sebuah event itu kita harus menambahkan overlay teman-teman, atau kalau di TV itu ada logo TV-nya di pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Cara memasukkan logonya, yang pertama teman-teman tekan plus ini, add, kemudian pilih image kalau gambar atau logonya itu berbentuk gambar atau format JPEG atau PNG. Kita kasih nama di sini logo. Oke, kemudian kita cari filenya. Nah, di sini saya sudah ada file ya. Nah, ini oke. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ubah, tinggal digeser-geser aja, itu bisa. Kita mau coba taruh di pojok kiri atas, kita kecilin. Oke, kita taruh di sini aja. Oke, dan ini sekarang udah jadi teman-teman, tampilan basic kalau kita mau live streaming ya. Selanjutnya adalah kalau sebuah event itu ada susunan acaranya, biasanya di bagian awal itu ada bumpernya gitu ya. Kita bisa masukin video bumper itu di scene 2 teman-teman. Jadi kita bikin scene 2 di sini. Tadi kan scene 1, kita bikin scene 2. Scene 2 itu gunanya untuk menambahkan input dari file lain. Misalkan kita mau play video di YouTube itu di streamingnya, atau kita mau nampilin dari kamera gitu teman. Jadi kita harus bikin scene sendiri-sendiri. Kita bikin scene sekarang yang kedua. Ini nanti bisa teman-teman ubah ya namanya. Nah, sekarang kita masuk ke scene 2. Di sini kita masukkan gambar. Tergantung sih, kalau teman-teman pakai gambar berarti formatnya di situ pilihannya image. Kalau misalkan video berarti media. Bumper. Oke, kemudian kita cari gambarnya. Oke, ini. Nah, ini anggap misalkan belum mulai live streaming gitu ya. Jadi kita bisa munculkan tampilan ini teman-teman. Jadi pada saat kita mau mulai live streaming, nanti kita tinggal pilih scene 1 karena kita mau ubah ke kamera 1 supaya kamera 1 aktif gitu ya, atau video switchernya aktif. Kita tinggal pilih scene 1. Nah, otomatis berpindah teman-teman. Gitu. Dan ini transisinya kan sangat kasar ya. Artinya dia nggak ada transisi yang halus gitu. Teman-teman bisa ubah di bagian sini. Pilih fade. Nah, nanti transisinya akan lebih lembut teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini bisa ganti dari bumper kemudian ke kamera gitu ya. Ini juga teman-teman bisa ubah namanya. Kita kasih nama di sini cam. Kita kasih huruf besar aja, cam. Kemudian yang kedua ini kita kasih nama bumper. Nah, seperti ini teman-teman. Udah ada ya. Berarti kita kasih nama ini VT aja, video teaser ya. Oke, kita kasih nama VT. Jadi ini kamera on. Nah, sedangkan ini video teaser atau bumper videonya teman-teman. Oke, ini udah kita siapkan, sangat sederhana ya. Nanti teman-teman bisa kembangin lagi.
Oh ya, fitur tambahan lain yang biasa kita pakai adalah studio mode. Nah, studio mode ini sangat membantu kalau misalkan kita mau ngebagi jadi dua layar seperti ini. Gunanya adalah kalau di sebelah kiri, nah ini yang ada mouse-nya ini adalah tampilan preview. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tampilan program. Tampilan program adalah tampilan yang akan muncul di streaming atau di YouTube. Jadi kalau misalkan kita mau pindah ke VT nih, kita bisa klik dulu. Dan ini tampilannya akan pindah ke preview teman-teman. Artinya kita lihat dulu sudah sesuaikah, sudah layakkah kita tampilkan di YouTube gitu ya. Misalkan sudah cocok nih, baru nanti ditekan tombol transition teman-teman. Baru dia akan berpindah dari preview ke program. Jadi kalau masih kayak gini, ini tampilannya masih kamera, masih on. Sedangkan kalau kita mau pindah ke bumper atau video atau gambar ini, kita pilih transition dulu. Nah, baru pindah teman-teman. Jadi kalau dibikin tampilan studio mode kayak gini lebih enak teman-teman, lebih pro gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara menghubungkan OBS ke YouTube untuk live streaming. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus login dulu ke akun YouTube di browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Nanti di bagian pojok kanan atas, di bagian sini ada tombol create ya. Tombol create ini teman-teman pilih. Kemudian pilih Go Live. Oke, teman-teman pilih Go Live. Oke, nanti akan tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman ubah namanya ya, nama judul live streamingnya. Kita kasih nama tes live gitu ya. Kita kasih nama tes live. Yang ini kita kasih public aja biar bisa dilihat. Kemudian bawah-bawahnya ini kita nggak perlu kasih. Kemudian, nah bagian ini stream key. Nah stream key ini teman-teman ambil, teman-teman copy. Nih ya, kita pilih copy. Kemudian teman-teman ke OBS, kemudian masuk ke setting ya. Jadi masuk ke setting. Kemudian pilih stream. Nah di stream sini teman-teman pilih service-nya itu YouTube. Setelah itu di bagian stream key ini teman-teman delete. Teman-teman paste stream key yang tadi udah di copy. Oke, seperti ini ya. Kalau udah tinggal tekan OK. Nah, selanjutnya adalah menentukan bitrate atau kualitas video streaming kita, teman-teman. Bitrate itu ada di mana? Bitrate itu ada di setting. Kemudian ada di output. Nah, nanti di bagian video bitrate ini kita akan tentukan kualitasnya, teman-teman. Jadi untuk live streaming normalnya untuk di YouTube itu maksimal kualitasnya adalah 6000 teman-teman. Di sini angkanya 6000. Nah, menentukan angka itu dari mana? Nah, menentukan angka itu biasanya itu dari kecepatan internet, teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan sebelum mulai streaming, kita cek kecepatan internet kita dulu. Di sini saya gunakan aplikasi dari internet ya, namanya itu Speed Test. Jadi kita tes dulu kecepatan internet kita itu berapa. Oke, di sini kita coba tes. Kita coba mulai. Kita akan cek speed internet kita itu berapa. Nah, untuk speed internet yang jadi patokan adalah speed internet upload atau unggah ya. Jadi untuk download itu tidak diperlukan. Untuk upload itu sangat diperlukan untuk kebutuhan live streaming. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini internetnya sangat lambat, teman-teman. Internetnya ini 1,9 ya, 1,93. Ini kita ubah menjadi KB ya teman-teman. Jadinya kbps jadinya itu 1900 kbps. Nah, standar kita menentukan angka bitrate di sini yang paling aman adalah setengahnya dari speed internet kita. Speed internet kita ini tadi kan 1900. Kalau kita bagi dua jadinya cuma 800 teman-teman. Nah, itu hasil gambarnya akan jelek teman-teman, kurang bagus ya. Jadi solusinya kita ganti internetnya dulu. Sekarang saya mau coba ganti internetnya. Kita mau coba pakai modem aja, modem handphone. Jadi kalau misalnya kita live streaming di YouTube, minimal speednya berapa? Standarnya minimal tuh 20 mega. Jadi lebih aman, kualitasnya juga bagus kalau dia bisa stabil 20 mega. Kalau misalkan speed internetnya kayak tadi cuman 1900, saya bisa pastikan internetnya gambar streamingnya itu nggak bagus teman-teman. Sebagus apapun alatnya, kalau internetnya lambat akan pengaruh juga teman-teman.
Oke, kita coba sambungkan. Oke, ini internetnya sudah saya perbarui. Sekarang kita coba tes speed internetnya lagi ya. Kita coba tes, kita refresh dulu. Kita reload. Nah, ini saya pakai kartu Telkomsel ya. Kita coba reload atau kita tes kecepatan internetnya. Oke, ini kecepatan internetnya bagus. Dia downloadnya aja dapat 30 ya. Semoga uploadnya bisa dapat lebih. Oke, ini uploadnya kita dapat 8,9 ya kayaknya. Nih 9, stabil di 9 nih mudah-mudahan. Oke, kita dapat di angka 8,9. 8,9 ini kita konversikan menjadi kbps, artinya atau hasilnya menjadi 8.900. 8.900 ini kita bagi dua teman-teman. Kita bagi dua dapatnya 4.450. Mungkin ada yang nanya, kenapa bang kok dibagi dua gitu ya. Jadi internet itu biasanya naik turun teman-teman. Space amannya berarti kita bagi dua. Jadi dari 8.900 kita bagi dua jadi 4.400. Kalau kondisi internetnya itu maksimalnya 8.900, misalkan tiba-tiba internetnya itu turunnya itu biasa nggak nyampe setengahnya. Turunnya itu mungkin 30%, 40% gitu. Jadi setengahnya itu masih aman teman-teman. Jadi kita pakainya setengahnya. Tapi kalau misalkan internet kita itu yakin stabil dan dia itu nggak turun-turun di 8.000 terus, berarti kita main di 6.000 aja nggak apa-apa. Tapi rata-rata di Indonesia itu biasanya internetnya naik turun. Jadi paling aman kita bagi dua dari kecepatan internet kita. Kecepatan internet upload ya kalau untuk streaming. Di sini 4.450, kita pakai aja di sini 4.500 ya. Kita pasin aja gitu. Kita masuk ke OBS lagi, di sini kita pilih 4.500. Gitu. Oke, 4.500. Kalau udah kita tinggal tekan apply, terus oke. Kemudian kita cek lagi di YouTube di sininya. Nah, ini kan masih belum nyambung ya. Nanti teman-teman setelah kita klik go live atau go live, kita klik start streaming, bagian sini nanti akan muncul tampilan dari OBS kita. Sekarang kita coba aja masuk ke OBS, kita pilih start streaming yang ada di bagian kanan bawah. Start streaming. Oke, nah teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan bawah di sini. Ini tampilannya hijau. Kalau indikatornya warna hijau, ini live streamingnya sudah mulai. Oke, sudah aman. Di sini pun udah ada keterangan-keterangannya. Sekarang kita coba di YouTube. Nah, di YouTube ini udah masuk ya. Udah streaming, cuman tampilan gambarnya belum muncul. Sekarang kita mau munculin tampilan gambar dari kameranya, teman-teman. Cara munculinnya, kita tinggal pilih transition ya. Nah, ini harusnya di YouTube tampilannya akan seperti tampilan di program di OBS ini. Yang di sebelah kanan ada mouse ini. Nah, ini tampilan yang nanti muncul di YouTube, teman-teman. Kita coba lihat di YouTube ya. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat di YouTube ini udah streaming. Kita coba cek linknya langsung ya. Nah, ini tampilan streaming udah muncul ya. Jadi cara streaming sebenarnya sangat gampang. Oke, anggap kita sudah selesai streaming gitu teman-teman ya. Kita udah selesai streaming. Cara berhentikannya itu tinggal pilih stop streaming. Kita pilih stop streaming, stop streaming. Sekarang streamingnya otomatis akan off. Nah, otomatis akan off. Tinggal kita close. Streaming ini yang di YouTube nanti akan tersimpan di akun kita. Oke, jadi cara streaming untuk menghubungkan video capture atau capture card ke OBS dan OBS ke YouTube itu seperti ini. Sangat gampang. Di tutorial kali ini pun saya bikinnya sangat sederhana supaya teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kalau misalkan saya bikin agak ribet, misalkan saya tambah-tambahin fitur-fitur ini, jadinya teman-teman nanti belajarnya terlalu rumit. Jadi teman-teman kita kasih panduan yang basic dulu, nanti pelan-pelan akan kita tambah tutorial yang lebih advance gitu teman-teman. Oh ya, sedikit tambahan. Di bagian sini kan ada audio mixer ya, ini belum saya jelasin tadi. Audio mixer di sini gunanya untuk mengatur volume input ya. Ini kan ada volume input dari switcher ya. Nah, ini bisa kita atur volumenya dari sini teman-teman. Misalkan nih, kok kayaknya suara orangnya yang di
YouTube itu pecah gitu ya. Teman-teman bisa atur dari sini volumenya. Gitu, teman-teman. Nah, di bagian bawah sini ada informasi live, terus ada 00. Nah, ini adalah durasi live streaming. Sedangkan rec ini adalah durasi record. Kalau teman-teman mau ngerekam juga tampilan program ini di laptop. Kemudian CPU 5,9% atau berubah-berubah ini ya. Ini adalah kekuatan dari CPU kita atau processingnya berapa persen. Makin tinggi itu artinya prosesor kita lagi kerja berat. Jadi usahakan ini jangan terlalu berat ya. Kalau terlalu berat maksudnya dia dapat 70%, artinya komputer kita lagi kerja berat dan bisa nggak aman, takutnya nge-lag. Terus di sini ada 30 fps, ini sesuai dengan pilihan kita di mana ya, di video. Nah, di sini. Oke, teman-teman, sampai di sini aja untuk video bagaimana cara menyambungkan video capture ke OBS dan OBS ke YouTube untuk panduan basicnya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.